sadari uh, keblegong, bahasa keblegong ya apa ya, kakiku masuk di got. Gotnya itu kecil banget segini, pokoknya itu nggak tahu kenapa kaki itu bisa masuk kan ya, kemungkinan lagi oleng ya kali ya, jadinya itu kakiku itu berdarah-darah nyampe bercucuran kayak gitu ya, pokoknya itu gede banget, pokoknya gede banget ya. Jadinya itu kayak kerja pertama kali itu biset, intinya itu ya, kemungkinan kalau kalau kata itu kemungkinan ya tanda tangan kerja baru gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Assalamualaikum. Hari ini saya mau bercerita soal apa ya, ceritaku kerja di itu, di salon punya orang Cina ya. Ini cerita awalnya. Tadinya saya sebelum kerja di situ kan ya, kerja bolak-balik ke nyampe 7 kali kayak gitu kan, udah tak ceritain di depan ya, nyampe 7 kali gonta-ganti, di pasar minggu, kerja di pasar minggu, kerja di mana, Blok M kayak gitu. Tadinya cuma sehari dibayar 20.000 kayak gitu ya, nyampe saya ditipu orang kayak gitu ya, pokoknya itu ada-ada aja. Habis pertama saya kerja di situ, masuk dikasih sama teman saya ini hubungi, ya udah saya hubungi, besoknya saya datang ke situ ya, alhasil alhamdulillah saya ke situ ditanya ini itu, terus katanya besok kamu boleh kerja, berarti gajinya 400 kayak gitu. Wah, jadinya kayak apa, rasa seneng. Tadinya cuma gaji sehari 20.000, ini sebulan dapat 400, kayaknya itu wow, alhamdulillah luar biasa senengnya kayak gitu. Jadinya ya beneran saya besoknya berangkat ya, berangkat kerja kayak gitu dari pasar minggu ke mana itu saya agak lupa tempatnya namanya apa gitu, jalannya apa saya juga agak lupa soalnya udah lama banget kayak gitu ya. Bisa kayak gitu berangkatlah saya ya dari pasar minggu. Di situ tuh shiftnya ada 2 shift, masuk pagi, ntar agak agak sore pulang, ntar kalau masuk siang malam pulang, jadinya 2 shift. Eh, jam berapa ya agak lupa saya. Intinya kayak ya, intinya seumpama paginya itu masuknya jam jam 7 ya, ntar pulangnya jam 2-an kayaknya, jam 2 setengah 3 kayaknya. Ntar kalau masuknya jam 1, ntar pulangnya ya malam, nyampe tamu itu udah nggak ada kayak gitu, kadang jam 8 setengah 9. Tapi kalau jam segitu masih ada tamu ya masih buka kayak gitu ya. Di situ itu tamunya itu orang Cina semua, omongannya juga Cina, jadinya kita nggak tahu. Terus yang motong itu lapannya yang di situ ada 3 orang ama bosnya ya, itu yang motong motong mereka, beliau itu yang motong, itu beliau kayak gitu, sama bahasa mereka tersendiri kayak gitu, kita nggak tahu, kita cuma bantu kerja di situ. Itu misalnya kayak cuci kaki, terus facial, kayak medikur pedikur kayak gitu ya, medicure pedikur, terus bersihin korek kuping kayak gitu, terus cukur 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 jenggot, terus ada meses segala. Tapi kalau masalah meses, pijat memencet itu yang udah lama. Kalau kayak saya orang baru itu paling cuci kaki, terus bantuin beresin itu. Kalau udah potong rambut kan otomatis kan nyapu kayak gitu, bersihin kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Namanya saya pas kebetulan tuh nggak tahu itu gimana ya, kan
pas pagi itu kan agak siang kan udah mau hujan, ayo ngambil jemuran kayak gitu kan. Ya udah saya sama temenku ngambil jemuran kan, bukan ambil jemuran, ngangkat jemuran, nyaman jemuran panjang kayak gitu kan, sebelah-sebelahan. Nah pas saya ngambil jemuran itu sama temenku, otomatis kan dia ngangkat besi yang di sebelah sono, saya besi sebelah sini, ayo agak ke sono ke sono ke sono. Tanpa tidak tak sadari, eh, keblegong, bosok keblegong ya apa ya, kakiku masuk di got. Gotnya itu kecil banget segini, pokoknya itu nggak tahu kenapa kaki itu bisa masuk kan, ya kemungkinan lagi oleng ya kali ya, jadinya itu kakiku itu berdarah-darah nyampe bercucuran kayak gitu ya, pokoknya itu gede banget, pokoknya gede banget ya. Jadinya itu kayak kerja pertama kali itu biset, intinya itu ya, kemungkinan kalau kalau kata itu kemungkinan ya tanda tangan kerja baru gitu ya. Jadinya biset kayak gitulah, intinya kayak gitu ya. Habis kayak gitu saya kerja di situ lamanya itu 2 bulan udahan kayak gitu. Nggak betah lama, pokoknya nggak betah lama sih sebenarnya, betah-betah aja di situ tuh. Enaknya ya temennya kan banyak, yang kerja juga banyak kayak gitu, jadinya gantian. Tapi kalau lagi pas hari Sabtu Minggu itu kita nggak libur, liburnya itu di rolling hari apa kayak gitu, pokoknya hari kerja itu. Tapi kalau hari Sabtu Minggu pasti kita masuk, nggak boleh ada yang libur kayak gitu ya. Liburnya itu cuma berapa hari doang, lebaran itu dikasih waktu cuma 3 hari, harus harus udah masuk kerja kayak gitu ya. Jadinya kayak gimana, kayak gitu kayak terforsir banget kayak gitu kerjanya di situ. Kadang kalau yang dapet apa itu, karena kadang ada yang dapet tip dari pelanggan, ada bonus kayak gitu, tapi kan dapat bonusnya itu kita kasih ditaruh di kas kayak gitu, kayaknya kayak kerja apa kayak, tapi ya disyukuri aja kayak gitu ya. Ntar kalau saya pulang kerja kayak gitu ya, pulang kan otomatis kalau pulang siang kan ya, ya seenggak-enggaknya ya namanya di situ kan ada mae kayak gitu, mae kan dagang, jadinya mah kayak gimana ya, sayanya itu kayaknya kurang istirahat, kayak gimana mau istirahat, coba makan saya sip pagi, otomatis kan saya pagi-pagi itu udah beres-beres mau berangkat, kadang saya nggak bisa masak kayak gitu ya. Jadinya paling aku membukain warung, udah mae datang aku pergi kayak gitu, udah kayak gitu. Tapi saya senangnya kalau sip malam pagi-pagi buta itu udah bangun saya ya, soalnya pembantuin mae masak, terus ntar saya bawa bekal kan lumayan ya, nggak usah beli makan di warung kayak gitu ya. Intinya kayak gitu, alhamdulillah kayak gitu. Jadinya ntar kalau pulang malam itu namanya saya di situ kan kadang ada apa, saya nganggapnya mah kang ya, tak anggap, saya nganggapnya kang, nggak tahu dia nganggap saya itu apa, saya juga nggak tahu, kemungkinan ya dianggap adik gitulah ya, adik ketemu gede kayak gitu. Soalnya kan dia orang, yang dua itu orang Jawa Timur, yang satu itu orang Tegal, kerjanya dia itu pedagang buah potong kayak gitu ya. Nggak apa-apa, mau kerjaan gimana, mau dia orang mana orang di mana, yang penting udah dianggap sebagai keluarga kan ya, alhamdulillah kayak gitu. Kadang kalau saya pulang malam itu ya dijemput sama kakakku yang orang Tegal itu, kemungkinan kan dia apa ya, agak apa sih, kemungkinan ya mengkhawatirin saya, jadinya kadang itu dia tadinya saya nggak ngeh itu kalau dia pas hujan-hujan saya bawa payung ya, biasa namanya orang risih ya kayak gitu ya. Saya inget itu kan saya pakai payung, udah pakai payung, saya mau lewat ke kanan, dia ke kanan, tapi dia itu bawa payungnya itu nggak diliatin mukanya kayak gitu loh. Saya ke kanan, dia lewat ke kanan, saya lewat ke kiri, dia lewat ke kiri. Ke
kanan, ke kiri, kiri kanan, kiri, oke. Kayak gitu. Nyampe saya itu gedek banget berapa kali, 5 kali apa 6 kali itu dia, saya di mana ngikutin, saya di mana ngikut. Hasilnya teplak gituin nama tanganku, karena maksudnya payungnya kan aku penasaran langsung tak teplak. Ayel sumpah ayel, nggak taunya itu kakakku itu geblek tak gitu ya, nama ketawa aja, dia ketawa geli, geblek kamunya tak gituin aja. Habis kayak gitu, habis kayak gitu, kok kamu tahu kalau aku pulang malam tak gitu, kan kemarin otomatis kan mereka pada tahu kan, soalnya kan pulangnya kan lewatnya jalannya kan jalan itu aja, toh juga mereka dagangnya juga kadang kan di situ, jadinya kan kelihatan kalau saya lewat kayak gitu lah. Pas kemungkinan kamu dagang nggak tak gitu, dagang tuh di sono, tak titipin sama temen, katanya suruh jemput kamu dulu biar ntar kalau pulang saya ke situ lagi, katanya kayak gitu kan. Habis kayak gitu kan akunya dianterin lewat stasiun. Pas lewat stasiun dianya nawarin, makan yuk, ayolah lumayan dah gitu ya. Nah, masa iya diajak makan nggak mau, sombong amat ya, mau aja lumayan. Habis pulang kerja ada yang ada yang nawarin bakso, apa salahnya, mubazir, pikir saya mubazir kalau nggak mau gitu ya. Mubazir. Habis kayak gitu beneran kita ngebakso. Habis ngebakso terus saya dianterin pulang, nyampe kontrakannya Mai kayak gitu. Udah habis saya belok ke kontrakan warung, dia ya bablas kayak gitu, nggak dianterin nyampe depan rumah, nggak berani. Nggak berani nyampe depan rumah pokoknya. Cuma kalau saya udah belok dia langsung lurus kayak gitu aja ya pokoknya ya, kayak gitu. Kalau pokoknya kalau saya pulang malam itu pasti dijemput sama dianya. Kalau saya pulang malam pasti dijemput sama dianya. Kemungkinan dianya agak khawatir, soalnya kan pas dulu itu ada kejadian, ada yang itu biasalah namanya orang usil, ada yang orang usil dia lihat, jadinya dianya khawatir sama saya kayak gitu. Jadinya kalau saya pulang malam pasti dia itu jemput kayak gitu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan kakak, biarpun kakak ketemu gede tapi perhatian sama saya kayak gitu. Terima kasih ya. Tapi sekarang dianya udah nikah, kemungkinan juga udah punya anak, soalnya pas dulu itu saya pas ke pasar minggu dia itu udah punya suami, udah punya istri. Tak tanya lah kok nikah nggak ngomong-ngomong tak gitu ya nama saya. Dianya nyengir aja, tapi tak lihat istrinya kok cemburuan. Jadinya saya kalau pas ke pasar minggu nggak enak mau nyapanya kayak gitu ya, soalnya cemburuan istrinya, jadinya saya agak nggak enak gitu ya. Nah, terus habis kayak gitu itu berujung pokoknya nyampe ke situ ya. Jadinya itu saya kerjanya itu ya belajar belajar cuci kaki kayak gitu. Ntar kalau di nyoba cuci kaki kalau pas lagi kosong kayak gitu kan, ntar kita nyobanya ke temen kita kayak gitu. Jadinya kita nyoba temen kita cuci kakinya udah bener apa enggak. Kalau kurang bener, kamunya kurang gini kurang gitu, dia ngomong kayak gitu sama saya. Jadinya oh terima kasih udah dibimbing gitu saya. Ntar kalau lagi pas kosong apa praktek sama si bosnya. Ntar kalau kita udah cuci kaki udah bisa kita praktek sama customer kayak gitu ya. Udah kayak gitu udah bisa cuci kaki. Berapa hari kemudian otomatis kan pedikur medikur. Kita belajar sama temen lagi. Habis kita belajar sama temen lagi, ntar kalau ada selang waktu pas lagi kosong kayak gitu kita belajar sama bosnya. Kalau udah belajar sama bosnya, intinya di sini itu kayak gini, kalau kita kerja di situ kita itu bertahap. Kalau kita bisa skillnya gimana, ntar gaji naik kayak gitu. Seumpama ntar kalau yang udah bisa pijet itu gajinya juga
berapa gitu, beda lagi kayak gitu. Tapi saya baru bertahap nyampe facial dulu itu ya, facial pokoknya itu bertahap nyampe facial. Terus saya ada tawaran temanku kayaknya yang di kampung itu pada kerja di pabrik, gajinya lumayan gede, mikir saya jadinya nggak ada salahnya lah ini di sini, ntar kalau habis lebaran saya pindah ke pabrik kayak gitu mikirnya ya. Ya namanya kerja ya buat batu loncatan, nyari yang lebih apa ya, nyari yang lebih gaji memadai. Namanya orang kerja kan yang dicarikan gaji sekira cukup buat makan, cukup buat kebutuhan apa enggak. Kalau sekira di sini enggak cukup ya berhenti nyari yang lebih baik gajinya kayak gitu ya. Ya wajar-wajar aja, emang dulu saya mikirnya ya kayak gitu, mikir saya, nggak tahu kalian mikirnya kayak gimana. Udah cukup sekian ya video yang bisa diambil dari cerita saya, yaitu adalah yang penting kita kerja, niat kerja, jangan pantang menyerah. Tadinya nggak bisa kerjaan, yang penting kita sabar nyari, lama-lama juga dapat kerjaan. Tapi kalau kerjaan di sini nggak betah, seenggaknya nggak usah dipaksa, kita mending nyari yang lainnya lagi. Yang lainnya kayaknya nggak betah, kita nyari lagi. Pokoknya yang penting jangan patah semangat. Terus kalau gajinya kecil kayaknya sehari nggak cukup, ngapain dipertahanin, kita nyari yang gaji agak gede. Kalau gaji segini kayaknya sebulan masih nggak cukup, kita nyari yang agak mendingan. Jadinya kita itu juga harus memikirkan sehari kita itu makan habis berapa, buat bayar kontrakan itu berapa, ada sisa apa enggak. Kalau kayaknya enggak ada sisa, ya seenggaknya kita nyari kerja yang menurut kita gajinya lumayan, yang bisa mencukupin kebutuhan kita kayak gitu. Soalnya kita niatnya kerja buat apa kalau nggak nyari uang. Jadinya kan kalau ada gaji yang gede, ngapain kita nyari gaji yang kecil gitu aja. Yang penting patang semangat ya. Dibilang apa ya, ya terserah kalian mau bilang apa, yang penting kita semangat nyari kerjaan. Kalau kita ada semangatnya nyari kerja, tadinya nggak kerja, yang penting kita nanya sama orang, jangan malu nanya. Intinya jangan malu nanya, nggak ada salahnya nanya, daripada kitanya hula-hulu kayak sapi ompong nggak tahu arah. Intinya kita ya nanya sama temen ada usahanya, nyari sekira mana yang kayaknya cocok di hati, terus gajinya juga cocok kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Cukup sekian itu dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.